ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram, summa ila arwahi masyaikhina wa walidina, susan ila hadratil muallif wa masyaikhihi wa syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa rabi'u arkanil wudu'i mashu ba'di ra'sihi. Basyarin aw sya'rin bihaddihi walau ba'da sya'ratin wahidah. Rukun wudu yang nomor 4 adalah mengusap sebahagian kepala. Jadi mengusap sebahagian kepala dengan air, nah itu rukun wudu. Baik kulit kepala atau rambut, tapi rambut yang masih berada di batas kepala. Tidak boleh rambut yang keluar daripada batas kepala. Jadi mengusap kepala itu kulit kepalanya atau rambutnya, sekalipun sebahagian daripada satu helai rambut kepala. Nah ya, jadi rukun wudu mengusap sebahagian kepala. Nah, wajib itu ya, wajib ya daripada mengerjakan wudu, yaitu rukun wudu yang keempat mengusap sebahagian kepala. Walaupun rambutnya, sehelai rambutnya cukup, asal rambutnya tidak keluar daripada batas kepala. Ya. Bersalahan kalau orang melaksanakan ibadah haji. Kalau orang melaksanakan ibadah haji, rukun haji diantaranya adalah mencukur rambut kepala. Itu kalau rambut kepala yang dicukur itu walaupun rambutnya keluar daripada batas kepala, asal rambut kepala yang dicukur mencukupi itu. Lain dengan berwudu. Kalau berwudu, kalau rambut itu keluar daripada batas kepala, walaupun itu rambut kepala, maka tidak mencukupi di dalam mengusap air pada waktu berwudu itu. Ya. Lil ayati, karena ada ayat wamsahu biru'usikum. Ya, dalilnya, alasannya mengusap sebahagian kepala karena ada ayat, yaitu wamsahu biru'usikum. Kata Allah, usaplah oleh kamu ya akan kepala-kepala kamu. Ya, itu dalilnya dah. Allah memerintahkan berwudu supaya mengusap sebahagian kepala. Ya.
wa khamisuha ghaslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayati. Rukun yang kelima daripada rukun-rukun wudu yaitu membasuh dua kaki. Jadi setelah mengusap kepala basuh dua kaki. Adapun mengusap dua telinga itu hukumnya sunat. Ya, setelah mengusap kepala ya mengusap dua telinga. Nah, dua telinga itu hukumnya sunat. Yang wajib setelah kepala itu adalah membasuh dua kaki. Nah, jadi membasuh dua kaki dengan beserta dua mata kaki, sampai kedua mata kaki itu terbasuh. Ya, nah, tahu buku lahli kita ya. Jadi kaki beserta dua mata kaki. Nah, ada yang dua buku yang ada di kaki itu sampai itu tuh. Nah, jadi dua kaki beserta dua mata kaki. Karena ada ayat juga yang memerintahkan untuk membasuh dua kaki, yakni wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya. Jadi mengusap atau membasuh dua kaki sampai dua mata kaki. Nah. Par'un ini ada satu masalah. Lau dakhalat syaukatun fi rijlihi wa zahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghaslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi zahir fa in istatarat kulluha sarat fi hukmil batin fa yasihhu wudu'uhu. Jikalau masuk duri ke dalam kakinya dan nampak sebahagiannya, nah tidak semuanya masuk ke dalam kaki, sebahagiannya saja duri tertancap di kaki, wajib mencabutnya atau membuang duri itu, dan wajib pula membasuh tempatnya. Nah, tadi kan duri ya kesesuban kata kita, tapi tidak semuanya termasuk ke dalam sebahagiannya terkeluar, wajib dicabut dan wajib dibasuh tempat yang duri masuk tadi, karena itu dihukumkan hukum anggota zahir. Nah, wajib sampai air juga. Kalau tertutup dia semuanya, nah lama sudah tertutup, itu hukumnya batin. Kalau batin tidak wajib lagi nyampaikan air ke dalamnya, sudah tertutup dia, nah sahlah wudunya. Itu kalau terjadi ada permasalahan kesesuban ya, tertancap duri ke kaki, nah wajib dicabut itu tuh duri tadi, atau apakah seumpama duri paku apa segala macam ya, wajib dicabut. Nah ya, wajib dibasuh yang tempat yang kena duri tadi, karena itu dihukumkan anggota zahir. Kalau dia tertutup nanti, nah ya baru itu dihukumkan batin, tidak wajib lagi air sampah. Wasadisu arkanil wudu'i, dan yang keenam daripada rukun-rukun wudu pula, tartibun kama dzukira min taqdimi ghaslil wajhi fal yadaini parra'si parrijlaini lil ittiba'i. Rukun wudu yang nomor 6 adalah tertib berurutan, ya berurutan. Berurutan itu sebagaimana yang telah disebutkan, daripada mendahulukan membasuh muka itu tertib, kemudian disusul dua tangan, kemudian lagi disusul mengusap kepala, kemudian lagi disusul membasuh dua kaki. Nah, sebelum dua kaki sunat dulu dua telinga diusap. Nah, itu namanya tartib, aturan
yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, sesuai dengan aturan yang ada. Basuh muka, 2 tangan, ngusap kepala, kemudian 2 telinga sunat, tambah lagi terakhir membasuh 2 kaki. Nah, itu namanya tartib. Alasan itu lil ittiba, karena mengikut Nabi. Nabi seperti itu ngerjakannya. Jadi lil ittiba ta'dilun liwujubi tartib, ya, ngikut Nabi itu sebagai alasan wajib tartib, ya, wajib tartib. Fa innahu alaihi salatu wassalam lam yatawadda illa murattiban. Nabi kita tidak berwudu beliau kecuali beliau bertartib berwudu itu, ya, beraturan. Ya, beraturan. Jadi tartib harus beraturan. Tidak boleh, ya, apa namanya, ya, dirusak aturan yang sudah ada itu, ya. Jadi sesuailah dengan aturan yang ada. Ya. Par'un ini ada satu masalah. Lau syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tathhiri udwin qabla al-faghar min wudu'ihi aw ghaslihi tahharahu, ya, wa kadza ma ba'dahu bil wudu aw ba'dal faghar min turi lam yu'assir. Kalau seseorang yang berwudu atau orang yang mandi, ya, kalau orang yang berwudu, ya, orang yang mandi hadas, ragu-ragu dia. Nah, ragu-ragu dia pada, ya, mensucikan anggotanya sebelum selesai daripada wudunya atau selesai daripada mandinya. Ragu-ragu, maka hendaklah dia basuh kembali. Orang ini berwudu, belum selesai lagi berwudu, baru umpamanya, ya, basuh kaki satu atau baru ngusap kepala, ragu-ragu dia dengan anggota wudunya terbasuh apa tidak. Nah, wudunya belum selesai, maka wajib dia mengembalikan yang ragu-ragu tadi. Kemudian wajib pula sesudah anggota yang ragu-ragu itu wajib diulang. Nah, ini berwudu belum selesai, ya, baru cuci kaki satu yang kanan, timbul ragu-ragu, ya, timbul ragu-ragu, saya tangan dah tercuci apa belum, ya. Nah, tapi wudhu belum selesai lagi wudhunya, wajib berbalik lagi cuci tangan tadi yang diragu-ragukan. Kemudian yang sesudah tangan itu pun wajib diulang lagi, ya, wajib diulang lagi walaupun yakin sudah terbasuh. Jadi kalau ragu-ragu kita dengan anggota wudhu yang kita basuh atau kita usap, ragu-ragu wajib kita ulang lagi. Nah, ya, kemudian diulang juga yang sesudahnya, ya, yang sesudahnya walaupun yang sesudahnya itu yakin dah terbasuh, ya, yang ragu-ragu wajib dibasuh. Kemudian yang sesudahnya yang yakin sudah terbasuh itu wajib juga. Kenapa yang yakin terbasuh wajib juga? Karena wajib tartib tadi. Tidak boleh umpamanya baru basuh kaki, ragu-ragu dia ngusap kepala atau basuh tangan cuman diulang, tidak lagi melanjutkan ke kepala. Oh, tidak boleh gitu. Nah, tidak bisa, karena tadi wajib tartib. Itu kalau di keragu-raguannya itu sebelum selesai berwudu. Nah, ya, kalau wudu sudah selesai itu tidak memberi kesan lagi, tidak apa-apa lagi. Selesai sudah berwudu, sudah terbasuh kaki yang dua-duanya, kaki ini sudah terbasuh, kaki kiri sudah terbasuh, dah ragu-ragu, aku tadi terbasuh dah kepala, ya. Nah, itu tidak apa-apa lagi, lam yu'assir, ya, tidak memberi kesan lagi. Nah, jangan lagi diulangi, ya. Kalau udah selesai wudunya, nah, ya, selesai wudunya, tadi aku terbasuh tangan apa tidak, kepala atau usap apa tidak, wudu sudah selesai.
ya, tidak apa-apa lagi, tidak perlu diulang lagi. Nah ya, yang diulang tuh kalau belum selesai, wudunya. Kalau udah tidak perlu diulang lagi, ya. Walau kana syakku fin niyati lam yu'assir aidan alal aujahi. Kalau yang diragu-ragukan itu niat, nah walaupun belum selesai wudunya, itu tidak apa-apa, tidak memberi kesan apa-apa menurut pendapat yang kuat. Jadi kita berwudu ragu-ragu tentang niat ini, niatku tadi sudah pas dah, nah itu tidak apa-apa tuh, yang ragu-ragu dan niat. Tapi kalau anggota yang dibasuh, anggota yang diusap, ragu-ragu mesti diulang kalau wudu belum selesai, ya. Nah, dan diulang juga anggota yang sesudahnya. Tapi kalau yang diragukan hanya niat saja, nah itu tidak apa-apa, tidak memberi kesan apa-apa, ya. Nah, ya. Kama fi syarhil minhaj di syekhina, sebagaimana disebutkan di dalam kitab syarah minhaj bagi guru kita Imam Ibnu Hajar. Wa qala fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'dal fatihah wa qabla ruku' annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghaslihi lazimahu i'adatuhu au ba'dihi lam yalzamhu. Ya, masalah ini sama juga dikiaskan dengan ya masalah yang akan datang nanti, ragu-ragu di dalam membaca Fatihah, ya, kemudian sebelum rukuk, ya, belum lagi rukuk kita ragu-ragu, ya, aku baca Fatihah apa belum, maka hukumnya kita belum baca Fatihah lagi, asal belum rukuk, ya. Kalau udah rukuk tidak apa-apa lagi. Nah, ya, sebelum rukuk ragu-ragu baca Fatihah apa tidak aku nih. Nah, ya, wajib baca lagi, ya. Nah, wajib baca lagi. Nah, ya, sama kiasnya dengan wudu tadi, ya. Wa sunnah lil mutawaddi'i, dan disunatkan, wa sunnah lil mutawaddi'i, disunatkan bagi orang yang berwudu, sunat bagi orang yang berwudu, tasmiyatun awwalahu, membaca bismillah pada awalnya wudu, karena lil ittibai, karena mengikut Nabi. Nah, ya, jadi disunatkan pada waktu kita berwudu, di awal berwudu itu membaca bismillah, ya, karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Wa aqalluha bismillah, paling kurang bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, paling kurangnya membaca bismillah, sempurnanya ya disempurnakanlah bismillahirrahmanirrahim. Sunat itu pada waktu awal kita berwudu membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa yusannu qablaha at-ta'awuzu wa ba'daha asy-syahadatani walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Disunatkan sebelumnya, sebelum membaca bismillah, membaca apa namanya, a'udzubillah, ya. Sebelum membaca bismillah sunat juga rupanya membaca ta'awuz, ya, ta'awuz, ya, yaitu membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kemudian baru membaca bismillah, sesudahnya membaca dua kalimat syahadat pula rupanya, dan membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura.
wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu qailan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Disunatkan bagi orang yang meninggalkan bismillah pada awal berwudu, dia datangkan bismillah itu pada pertengahan wudu. Umpamanya di awal wudu lupa baca bismillah, di pertengahan wudu baca lagi. Bacaannya macam mana? Bismillahnya qailan, baca dia bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Disunatkan pula. Kalau tertinggal baca bismillah, lupa baca bismillah, di pertengahan wudu masih disunatkan baca bismillah rupanya, ya. Bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu la ba'da faqarihi, tidak setelah selesainya, tidak usah lagi. Wa kadza fi nahwil akli wasyarbi wat ta'lifi wal iktihal mimma yusannu lahu tasmiyah. Demikian juga, ya, sama dengan wudu pada seumpama makan, minum, mengarang kitab, ya, kemudian bercelak mata, ya, iktihal, daripada apa-apa yang disunatkan bagi tasmiyah. Jadi makan minum itu di awalnya lupa baca bismillah, di awal makan minum lupa baca bismillah, di pertengahannya masih disunatkan membaca bismillah. Apa bacanya? Ya tadi seperti di atas, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tengah makan lupa bismillah, di pertengahan makan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Itu, ya. Jadi kalau ketinggalan di awal ada masih, masih diberikan kesempatan, di pertengahan pun masih bisa, ya. Para untusan tasmiyatu litilawatil Qur'an walau min asna'i suratin fi salatin au kharijiha wali ghuslin wa tayammumin. Disunatkan membaca bismillah karena membaca Al-Qur'an walaupun daripada pertengahan surah, ya, pada di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Ya, jadi bismillah tadi berwudu diawali baca bismillah, kemudian kita baca Quran juga, sunat, ya, baca bismillah, ya, walaupun baca Quran itu daripada pertengahan surah, tidak di awal. Tidak di awal, tetap sunat membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya, sunat baca bismillah itu. Di dalam sembahyangkah atau di luar sembahyang? Mau di luar sembahyang, mau di dalam sembahyang membaca Quran, sunat pakai bismillah walaupun membaca Quran itu di pertengahan surah, bukan di awal-awal surah, ya. Diingatkanlah kita tahu membaca lain daripada ayat, ya, tidak membaca dari awal ayat, ya, macam mana berbismillah dah. Berbismillah lah, berbismillah, tetap disunatkan membaca bismillah walaupun di pertengahan surah, tidak di awal surah, ya. Cuman kalau kita dalam sembahyang itu membaca surah, lebih afdal membaca surah itu sempurna daripada tidak sempurna. Jadi afdal membaca surah itu sempurna, sempurna itu selesai, daripada membaca surah tidak sempurna, tidak selesai. Walaupun surah yang sempurna itu pendek daripada yang panjang tapi tidak selesai. Jadi afdal membaca surah itu selesai walaupun pendek daripada surah panjang tapi tidak selesai. Afdal yang pendek yang selesai itu daripada yang panjang tidak selesai, ya. Kacau kalau baca surah Baqarah diselesaikan, ya, siang hari kalau sembahyang subuh bisa, ya. Jadi afdal membaca surah dalam sembahyang itu pendek tapi selesai daripada baca surah panjang tapi tidak selesai. Kalau Al-Kafirun kan tidak lama, ya, bisa lah menyelesaikan.
lakum dinukum waliyadin. Kalau surah Baqarah sampai pansurna alal qaumil kafirin dari alif lam mim panjang. Ya. 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 Ya kalau sah-sah aja beberapa ayat membaca surah di dalam sembahyang. Cuman mana yang bagus? Yang bagusnya baca surah itu selesai walaupun pendek daripada panjang tapi tidak selesai. Ya. Ya, wallahu alam. Kalau yang lain mungkin ada pendapat yang lain kah? Dia panjang-panjang baca surah ya tapi tidak selesai. Ya. Tapi kalau di dalam kitab kita ini ya bagus membaca surah itu pendek tapi selesai ketimbang baca surah panjang tapi tidak selesai. Mau menyelesaikan melanggar pula. Kata Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau mengimami orang banyak manusia ringan-ringan itu. Kalau surah itu jangan panjang-panjang kecuali kalau surah yang tertentu khusus. Dia surah dalam sembahyang itu ada surah yang khusus. Surahnya memang itu yang tertentu. Kayak apa tuh subuh Jumat. Itu surahnya khusus alif lam mim dengan hal ata alal insan itu khusus. Tidak apa-apa itu panjang-panjang tuh. Ya, itu khusus memang tidak apa-apa panjang-panjang itu. Selesaikanlah. Ya, kalau bukan surah yang khusus, nah jangan terlalu panjang. Ya, nah, hari Jumat surahnya apa? Surah Jum'ah dan surah Al-Munafikun. Kalau tidak sabihis dengan hal ata. Itu khusus surahnya itu. Ya, kalau surahnya khusus tidak apa-apa panjang. Ya, ya. Jadi kalau sembahyang itu afdal membaca surah pendek tapi selesai ketimbang surah yang panjang tapi tidak selesai. Ya. Jadi tadi sunat membaca bismillah di dalam sembahyangkah atau di luar sembahyang tatkala membaca Quran. Baca bismillah walaupun membacanya di pertengahan surah. Ya, walaupun di pertengahan surah. Ya. Nah, jadi tadi sunat berwudu, di awal berwudu baca bismillah, kemudian mandi juga, kemudian tayamum pun begitu juga. Ya. Nah, setiap perkara-perkara yang baik itu disunatkan membaca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah itu akta, barokahnya kurang, terputus, artinya barokahnya kurang. Kemudian wadzabhin, nyembelih hewan pun juga disunatkan membaca bismillah. Sunat aja nyembelih ayam tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca sahlah, yang penting dua uratnya tuh putus. Ya, ya bukan wajib dah baca bismillah pada waktu nyembelih itu, cuman sunat baca bismillah. Rukun nyembelih itu pisaunya tajam, kemudian dua uratnya tuh putus. Ya, dua uratnya putus. Ya, hulqum dan mari, tempat lewat makanan dan tempat lewat napasnya, itu yang wajibnya putus tuh. Kalau membaca bismillah hukumnya hanya sunat aja. Ya. Makruh motong ayam tuh putus lehernya sekali. Tapi salah. Ya. Ibu-ibu di rumah ayam dah uyuh, ayam sakit, nunggu bapaknya balik mati ayam, sembelih lah. Tidak tahu cara nyembelihnya, putusnya tuh tidak tahu, putuskan habis. Ya, daripada jadi bangkai. Ya, daripada jadi bangkai, sayang jadi bangkai. Tidak apa-apa perempuan nyembelih hewan, tidak apa-apa. Nyembelih ayam itu masih kuat lah perempuan. Nah, yang penting uratnya itu putus. Tidak tahu mana uratnya. Putuskan lehernya sekali ya. Kalau putus leher besar tuh pastilah putus yang kecil tuh. Cuman makruh hukumnya ya, makruh hukumnya. Motong ayam tuh dihabiskan kepalanya tuh putus. Iya.
Tapi kalau perempuan tidak tahu dia, daripada jadi bangkai bagus makruh. Daripada jadi bangkai bagus makruh. Sewaktu-waktu bisa aja di rumah ada laki-laki ya, sembelih lah, situ ada apa-apa ya, perempuan nyembelih. Sunat baca bismillah, baca bismillahnya hanya sunat. Menghadap kiblat pun juga sunat juga ya. Halal tidak dimakan katanya sembelihan orang nyembelih ayam di pasar, apa tidak halal, tidak ada menghadap kiblat katanya, tidak nutup aurat, itu semuanya itu sunat. Cuman ya janganlah tengok-tengok lah dulu, bilang-bilang tidak, nanti marah orang. Ya tidak halal katanya makan sembelihan di pasar itu. Kenapa? Nyembelihnya tidak berbismillah katanya. Tahu apa tidak berbismillah? Andai kata tidak berbismillah pun juga halal lah ya, halal lah, yang penting putus dua uratnya. Ngapa? Nah, orangnya celana pendek katanya, dia celana pendek itu berdosa, tapi bukan membuat sembelihannya tidak sah, cuman makruh aja ya. Tidak menghadap kiblat, tidak juga wajib menghadap kiblat ya, cuman sunat menghadap kiblat ya. Dibedakan ya, mana yang ini lebih abdol, mana yang tidak sah. Kalau punya orang sah dibilangkan tidak sah kan nanti payah itu. Marah orang nanti ya, marah tukang-tukang jual ayam di pasar itu. Lagi pula mereka juga baca bismillah, cuman kita tidak dengar, mungkin ya kita tidak dengar. Andai kata tidak juga pun kan tetap sah sembelihannya itu. Sunat cuman menghadap kiblat sunat, dengan nutup aurat juga sunat. Nutup aurat sunat daripada dipandang dari segi hukum menyembelihnya itu. Kalau nutup aurat itu tetaplah wajib, tapi dipandang dari sudut nyembelih hukumnya sunat ya. Tutup aurat itu sunat. Kalau nutup aurat, hukum nutup aurat itu tetaplah wajib, cuman dihukumkan, dikaitkan dengan penyembelihan hukumnya sunat. Sama lah juga orang puasa itu sunat jaga lidah daripada berbohong. Berbohong itu tetap berdosa, tapi dipandang daripada sudut puasa hukumnya sunat, menjaga lidah jangan berbohong, jangan menyebuti orang. Sunat itu lidah itu dipelihara, jangan menggibah orang di siang Ramadan itu. Tapi gibah berbohong tetap haram, tapi dipandang dari sudut puasa hukumnya sunat. Nah, menahan lidah daripada ngomong yang kotor-kotor itu. Begitu juga dengan yang menyembelih tadi, dipandang daripada sudut nyembelih, membuka aurat itu hukumnya makruh kalau nyembelih. Sunat aurat itu ditutup waktu nyembelih ya. Kemudian sunat pula baca bismillah. Sunat dihadapkan pula ke kiblat ya itu. Paghaslul kaffain ma'an ilal ku'ain. Nah, sunat berwuduk lagi membasuh dua tapak tangan nih, sampai dua pergelangan ya. Nah, sebelum kita berwuduk basuh dua tapak tangan ya. Nah, basuh dulu dua tapak tangan ya. Nah, ya. Wa in tawadda'a min nahwi ibrikin aw alima tuhrahuma. Sekalipun dia berwuduk pada seumpama ceret. Nah, dia berwuduk pakai ceret, kada pakai keran, tidak di sumur ya, tetap sunat tangan itu dibasuh terlebih dahulu. Walaupun pula yakin tangannya itu suci, tetap sunat tangan itu dibasuh sebelum kita berwuduk. Nah, itu kerjaan itu juga lil ittiba, ngikut Nabi juga, karena ngikut Nabi ya, sunat. Pasiwakun, kemudian sunat lagi sebelum berwuduk itu bersiwak. Bersiwak, sikat gigi ya. Sikat gigi sunat. Nah ya, lil khabaris sahih, karena ada hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kenapa maka disunatkan bersiwak sebelum berwudu? Karena ada hadis yang sahih, jikalau kata Nabi tidak memberatkan aku atas umatku. Nah, kalau andai kata aku tidak membebankan, tidak memberatkan atas umatku, niscaya ku perintahkan wajib mereka tuh bersiwak tatkala tiap-tiap mau berwudu. Kalau tidak berat ku wajibkan kata Nabi. Cuman karena takut memberatkan maka tidak
Dari dalil inilah maka hukumnya sunat bersiwak itu. Ya, siwak itu. Ente enggak sembahyang sunat lagi bersiwak ya. Sunat lagi bersiwak. Ya, sunat itu bersiwak. Wa yahsulu bi kulli khashinin walau binahwi khirkatin au asnanin wal udu abdalu min ghairihi wa aulahu zurrihi tayyibi. Ya. Nah, wa abdaluhu al araku. Hasil bersiwak itu dengan setiap sesuatu yang kesat, walaupun dengan seumpama secari kain atau sejenis kayu asnan. Ada nama kayu asnan. Cuman yang paling baik kayu itu yang kayu lebih abdol daripada kain. Kain boleh. Nah, untuk siwak itu boleh ya. Makanya orang sembahyang bisa gosok-gosokkan lengan bajunya ke gigi itu. Hasil itu pahala sunatnya. Cuman kayu bagus. Nah, paling baik kayu pula yang baunya harum. Yang baunya harum. Paling abdal kayu pula kayu arak, ialah kayu yang bawa orang dari Mekah itu paling abdal tuh untuk bersiwak tuh, ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya apa saja yang kesat itu bisa dibikin untuk bersiwak, ya. La bi usbu'ihi walau khashinatan. Tidak cukup bersiwak dengan jari tangan, tidak cukup, tidak ada hasil. Kalau kain masih hasil, walaupun lengan baju ini hasil. Ya cuman yang abdalnya pakai kayu, paling abdal lagi kayu arak tuh. Kalau jari tidak ada hasil, walaupun jarinya kasar, ya kesat tidak hasil juga. Wa innama yuta'akadu siwak walau liman la asnana lahu likulli wudu'in. Ya, disunat muakkadkan bersiwak walaupun bagi orang yang tidak ada gigi baginya. Nah, bagi tiap-tiap wudu, wa likulli sholatin, tiap-tiap sembahyang, fardhiha wa nafliha, sembahyang fardukah dan sembahyang sunat. Wa in sallama min kulli rak'ataini, ya, sekalipun salam daripada tiap-tiap 2 rakaat sembahyang tarawih itu 2 rakaat kita salam, 2 rakaat salam, tetap setiap 2 rakaat itu sunat bersiwak. Ya, walaupun setiap 2 rakaat salam bersiwak, ya. Awistaka li wudu'iha, atau dia tadi sudah bersiwak pada waktu berwudu tadi, wudu salat, tetap nanti salat sunat lagi bersiwak. Ya. Wadzalika li khabaril Humaidi bi isnadin jaidin. Nah, yang demikian itu karena ada hadis. Nah, riwayat Imam Humaidi dengan isnad yang jaid. Ada hadisnya, rak'atani bi siwakin abdalu min sab'ina rak'atan bila siwakin. Nabi bersabda 2 rakaat orang sembahyang pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat orang sembahyang tidak pakai siwak. Ya dah, besar pahalanya ya. 2 rakaat orang pakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat orang tidak pakai siwak. Walau tarakahu awwalaha tadarakahu asna'aha bi fi'lin qalilin. Kalau orang meninggalkan siwak di awal sembahyang, tidak ingat bersiwak, tetap bersiwak itu disunatkan masih pada pertengahan sembahyang. Cuman bifi'lin qalil, dengan perbuatan yang sedikit. Kalau perbuatan banyak sampai 3 kali berturut-turut kan batal. Sekali ya tidak ada bergerak betul, tetap masih disunatkan. Begitu tuntutan siwaknya. Andai kata di awal kita sembahyang tidak bersiwak, ternyata di pertengahan pun masih disunatkan, berarti disuruh betul berarti. Ya. Andai kata di awal kita lupa bersiwak, di pertengahan sholat tuh ternyata masih disunatkan bersiwak. Kata amumi, sama sekaya orang bersorban ya. Sembahyang ini sunat pakai sorban, pakai imamah di kepala nih, sunat. Di awal umpamanya, di awal kita tidak berimamah, sunat waktu sembahyang itu kita pasang imamah, tapi tentu sesuai dengan aturan, jangan membatalkan sembahyang, jangan bergerak sampai 3 kali berturut-turut. Begitu disunatkan ya. Cuman kalau ini tidak terakukan lah kita. Di Mekah kayaknya banyak orang tuh tengah sembahyang, artinya utaranya sembahyang sudah orangnya.
tapi orang itu tetap mengikuti aturan, ada ilmunya. Jangan tidak pakai ilmu ya. Jangan gerak-gerak 3 kali nanti masang sorban batal sembahyangnya. Ya tentulah pakai ilmunya. Bergerak 3 kali asal jangan berturut-turut tidak batal. Ya, pokoknya ilmu lah ada. Ya ilmu lah ada pokoknya. Ya. Bersiwak tidak lupa bersiwak di awal sembahyang, sunat masih bersiwak di pertengahan sholat, tapi jaga jangan sampai membatalkan sembahyang. Pakai imamah, kita tidak pakai imamah waktu awal sembahyang, sunat rupanya di pertengahan sembahyang juga begitu ya. Tapi ya tetap dengan aturan ya. Kalau ada ilmunya selamat pokoknya. Payah tuh ada ilmu cuman ya. Musim-musim Covid itu sembahyang di luar. Ngapa katanya Pak Imam nyuruh sendalnya dilepas? Ya, di luar tuh sendal dilepas. Ya, itu kalau kita sembahyang kita pakai bersendal, di bawah sendal tuh ada najis, maka hukumnya kita nanggung najis. Tapi kalau dilepas berpijak di atasnya itu tidak dihukumkan nanggung, beda. Ya berbeda. Ya berbeda. Ya ada nanya-nanya sama lah masih katanya berpijak di sendal sama tapi tetap berbeda. Kalau yang main pasang itu dianggap nanggung, tapi kalau dipijak aja itu tidak. Kita berpijak di bawah ada najis tidak apa-apa, tapi kalau kita pasang sendalnya, pasang sepatunya itu dihukumkan nanggung najis. Saya di Mekah itu sembahyang di luar Masjidil Haram, di jalan lah hampir di depan ada orang kulit putih, entah orang Turki entah apa ya, sedang berihram dia berihram nih, sedang ihram pakaian ihram, sholat dia, waktu sholat dibukanya sepatunya, berpijak dia di atas sendal. Di situ membuktikan ia tahu bahwa orang ini orang berilmu. Bukanya sendalnya, berpijak dia di atas sepatu tuh. Beda pokoknya tetap berbeda yang tahu dengan tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Jawabannya la yastawiyani, tidak sama, tetap beda. Yang membedakan tuh ilmu, itulah membedakan ya. Insyaallah kalau ilmunya ada aman, aman itu. Bersiwak tadi pasang imamah ya. Gimana katanya orang di Mekah tuh sambil nengok handphone sembahyang, katanya bunyi handphone matinya masukkan lagi. Tengok dulu anunya permasalahannya. Ndak karu-karuan katanya orang sembahyang di Mekah tuh. Ada juga yang bilang dengan saya, jauh Ustaz ya orang sembahyang di Mekah ini dari sunnah Nabi katanya. Waduh tuh hebat betul cakapnya ya. Jauh betul katanya orang sembahyang di Mekah ini dari sunnah Rasul, sunnah Nabi. Ngapa sembahyang model-model? Tengok dulu hukumnya macam mana, tengok di kitabnya. Ya bergerak dia, tapi kalau tidak 3 kali berturut-turut tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, apalagi sama di sana tuh sudah mencampur baur orangnya, mazhabnya beda-beda sudah ya. Yang penting ada ikutan, mazhabnya jelas ya tidak apa-apa lah. Ya, kita mungkin batal bisa saja menurut pendapat dia tidak batal ya. Cuman kita tetap tidak boleh nurut, kita harus bawa ilmu kita ya, tidak boleh nurut ya. Kalau ilmu nih pokoknya dia bisa nurut memang punya kita sendiri. Tidak bisa nurut tuh tidak bisa. Nah supaya ada punya kita makanya ngaji. Tidak bisa agama ini nurut tidak bisa, memang harus dipelajari. Lain yang nurut dengan yang asli itu ya, yang nurut tuh secara kebetulan aja. Ya Bapak-bapak hadirin para jamaah yang mulia, mungkin sampai di sini aja kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya kita bisa ya membuat ibadah kita sah dan membuat kesempurnaan ya dengan kajian-kajian yang kita pelajari, yang kita dengar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير اللهم فقهنا وإياهم بالدين وارزقنا وإياهم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم